Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran di kelasnya Pak Guru. Walaupun dalam kondisi serba terbatas, belajar secara online atau secara virtual seperti ini, Pak Guru harap anak-anakku tetap semangat belajar dari rumahnya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelum itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19 ini kita semua masih diberikan kesehatan. Allah masih memberikan Pak Guru kesehatan, Allah masih memberikan kesehatan kepada anak-anakku, Allah masih memberikan kesehatan kepada orang tua anak-anakku dan keluarga. Alhamdulillah. Maka anak-anakku ucapkanlah alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi tutur kata dan perbuatannya adalah teladan untuk kita semua, baik itu Pak Guru, baik itu anak-anakku, baik itu orang tua dan keluarga anak-anakku. Nabi tetap akan menjadi orang nomor satu untuk diteladani sampai akhir zaman. Dan seperti biasa sebelum belajar, Pak Guru mengajak anak-anakku semua yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Semoga dengan berdoa pembelajaran pada hari ini Allah akan memudahkan kita semua anak-anakku, baik itu Pak Guru dimudahkan juga, anak-anakku yang di rumah juga dimudahkan. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut pelajaran hari ini, pembelajaran ke-6 di halaman 72, kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi anak-anakku sebelum masuk ke materinya, Pak Guru ingin tanya, apakah anak-anakku semua memiliki seseorang yang diteladani? Ya, misalnya di sekolah anak-anak meneladani guru atau ibu guru, bapak guru atau ibu guru, dan di rumah meneladani orang tua serta saudara. Karena setiap orang tentu membutuhkan teladan dalam hidupnya anak-anak. Ya, membutuhkan orang untuk ditiru perilakunya. Nabi dan Rasul merupakan teladan bagi umat manusia. Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, semua itu adalah Nabi Allah yang harus ditiru atau diteladani anak-anakku ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasulnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syu'aib alaihissalam. Sebelum kita mempelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syu'aib alaihissalam, coba anak-anakku, ayo kita lakukan. Sebelumnya, pernahkah kamu membaca kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib alaihissalam? Tentu anak-anakku pernah mempelajari atau membaca kisah-kisah Nabi seperti Nabi Yusuf dan Nabi Syu'aib. Pasti yang anak-anakku ingat, ada yang anak-anakku ingat tentang kisah Nabi Syu'aib dan Nabi Yusuf adalah tentang saudara-saudaranya yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Sekarang kita akan belajar lebih lengkap lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang anak-anakku bisa lihat di bukunya di halaman 73. Sudah? Iya. Kita belajar kisah Nabi Yusuf mulai dari masa kecil Nabi Yusuf dulu anak-anakku ya. Jadi masa kecil Nabi Yusuf adalah putra ketujuh Nabi Yakub alaihissalam. Ibu Nabi Yusuf bernama Rahil. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam 12 tahun, ibunya sudah wafat atau meninggal anak-anakku ya. Di umur 12 tahun Nabi Yusuf harus hidup tanpa ibunya.
Nabi Yusuf mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang sangat tampan dan tubuh yang tegap, anak-anakku. Masya Allah. Jadi anak-anakku, Nabi Yusuf adalah manusia paling tampan, anak-anakku. Karena Allah menganugerahi Nabi Yusuf dengan ketampanan yang luar biasa. Nabi Yusuf merupakan anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, terutama setelah ibunya wafat. Sekarang anak-anakku lihat di halaman 73, hingga akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf iri kepada Nabi Yusuf karena kasih sayang ayahnya kasih sayang ayahnya Nabi Yakub alaihissalam lebih dibanding kasih sayang terhadap saudara-saudaranya. Akhirnya karena perasaan iri, saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya bersatu dan berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bagian B, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, anak-anak. Suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, kemudian diceritakan kepada ayahnya. Mimpi tersebut dikisahkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat keempat yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayah, coba terangkan arti mimpi itu. Mendengar cerita tersebut, ayahnya merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang tinggi kepada anaknya. Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya kemudian menjelaskan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wahai anakku, mimpimu itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Itulah mimpimu. Mimpimu itulah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakanmu dan dengan kedudukan yang tinggi, meluaskan pengetahuanmu serta akan melimpahkan nikmatnya kepadamu. Ingat anakku, engkau jangan menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena ini hanya akan membuat saudara-saudaramu akan bertambah rasa irinya kepadamu. Kemudian Nabi Yusuf kita masuk di bagian cerita ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Setelah mengetahui mimpi anaknya, ayah Nabi Yusuf semakin perhatian dan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari kedengkian saudara-saudaranya. Kedengkian itu adalah perasaan cemburu saudara-saudaranya, ya anakku, atau sikap iri terhadap Nabi Yusuf. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kedengkian saudara Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat ke-8 sampai 9 yang artinya, ketika mereka saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Dari surah Yusuf ini kita bisa belajar anak-anakku bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Menanggapi usulan saudara-saudaranya itu, Yahusa, kakak tertua, memberi usulan yang berbeda. Usulan itu diceritakan dalam surah Yusuf ayat 10 yang artinya, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut
oleh sebagian musafir. Itulah akhirnya kenapa Nabi Yusuf tidak dibunuh. Dijelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 10, karena Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur supaya Nabi Yusuf dipungut oleh musafir. Usulan kakak tertua itu disepakati oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka lalu meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain bersama. Dengan berat hati ayahnya mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama saudara-saudaranya. Sang ayah berpesan kepada saudara Nabi Yusuf, jagalah Yusuf dengan baik, janganlah lengah sedikit pun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Setelah mendapat izin sang ayah, mereka pun berangkat mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka melepas baju Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka kemudian memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur untuk mengelabui sang ayah, untuk membohongi sang ayah. Mereka menyembelih seekor kambing dan melumurkan darahnya pada baju Nabi Yusuf. Jadi baju Nabi Yusuf yang dilepas tadi, anak-anakku, saudara-saudaranya melumurkan darah ke baju Nabi Yusuf. Dia melumurkan darah itu seolah-olah Nabi Yusuf itu meninggal karena dimakan hewan, diterkam oleh hewan buas, anak-anakku. Sang ayah memperhatikan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran dan masih utuh, tidak ada bekas cabitan sedikit pun. Sang ayah pun curiga. Melihat ayahnya curiga, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ayah, sesungguhnya kami ini orang-orang yang benar, sekalipun ayah tidak mempercayai kami. Sang ayah kemudian berkata, sebenarnya hanya kalian yang memandang baik urusan yang buruk itu. Oleh karena itu ayah akan bersabar dan memohon pertolongan Allah terhadap apa yang kalian ceritakan. Dilanjut, setelah Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kita masuk di cerita Nabi Yusuf dikeluarkan dari dalam sumur. Di dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam menangis seorang diri, anak-anakku. Mengingat Nabi Yusuf pada saat itu masih anak-anak. Nabi Yusuf alaihissalam memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian datang rombongan kabilah untuk mengambil air dari dalam sumur. Ketika melihat timba menjulur ke dasar sumur, Nabi Yusuf alaihissalam bergantung pada tali timba tersebut. Rombongan kabilah itu terkejut melihat seseorang anak yang menggantung di timba. Rombongan kabilah itu pun menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya keluar dari sumur. Rombongan kabilah itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mesir dan membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijual. Dan Nabi Yusuf, ternyata kabilah itu ingin menjual Nabi Yusuf anak. Akhirnya dibeli dengan harga yang murah oleh pejabat Mesir yang bernama Futifar. Nabi Yusuf diangkat. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi dan dia tumbuh menjadi seorang remaja. Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam menyebabkan banyak orang yang tertarik kepada Nabi Yusuf. Hal itu dianggap berbahaya oleh pembesar Mesir. Para pembesar Mesir itu akhirnya sepakat memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara dengan cara memfitnahnya. Di dalam penjara itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf dan mengangkatnya menjadi utusannya atau menjadi nabi. Dalam penjara itu Nabi Yusuf pun berdakwah. Nabi Yusuf alaihissalam membimbing dan menasihati para narapidana, orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf. Para narapidana, orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam,
Dipenjarakan pula 2 orang pegawai istana yang dituduh hendak meracuni raja. Mereka ialah juru masak dan pelayan. Dan ternyata anak-anakku, singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Setelah itu Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya, ya, di bawah pengaruh dan kuasa Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendahara kerajaan Mesir, berbenah untuk menghadapi masa kemakmuran dan kekeringan yang akan melanda Mesir. Karena tadi Nabi Yusuf telah menafsirkan mimpi raja, ia mimpi raja yang tentang akan terjadi kemakmuran selama 7 tahun dan kemarau yang panjang selama 7 tahun. Ketika musim kering tiba, banyak rakyat Mesir yang merasakan dampak dari kekeringan itu. Di antara mereka banyak yang datang ke istana raja meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antara rakyat Mesir itu ada saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang meminta bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dan ayahnya. Akhirnya saudara Nabi Yusuf bertobat. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan memohon ampun kepada Allah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Nabi Yusuf alaihissalam meminta saudara-saudaranya untuk menjemput ayahnya agar tinggal bersama di istana. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya tinggal bersama saudara dan ayahnya di istana. Sekarang anak-anakku, apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Yusuf? Sebagai siswa muslim, kita harus belajar dan berusaha meneladani perilaku Nabi Yusuf. Di antara perilaku terpuji Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa kita teladani ini dalam hidup sehari-hari adalah sebagai berikut: melatih diri untuk bersabar. Nabi Yusuf mengajarkan kesabaran. Sebagai siswa muslim, kamu pun harus bersabar dalam hidup sehari-hari. Kamu harus bersabar dalam belajar, berkumpul dengan teman, menemani adik, atau ketika membantu orang tua, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melatih diri untuk jujur. Jadi Nabi Yusuf ketika menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf mengatakan kebenaran yang diketahui. Ia tidak ditutup-tutupi, anak-anakku, ya. Jadi anak-anakku, ketika ada kebenaran yang ditahu, jangan tutupi dari bapak guru dan ibu guru dan orang tuanya. Katakanlah yang sebenarnya. Yang kedua, rajin belajar agar menjadi pandai dan bijaksana. Dan yang terakhir, memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Yusuf alaihissalam telah memaafkan saudaranya yang telah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Pak Guru harap anak-anakku juga memiliki sifat pemaaf dan lapang dada memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Sekarang anak-anakku, kita ke kisah Nabi Syuaib di halaman 79. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Jadi nama lengkap Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Mikir bin Yasjer bin Madian bin Ibrahim. Nabi Syuaib diutus Allah Subhanahu untuk berdakwah di negeri Madian. Penduduk Madian adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an yang terletak di pinggir negeri Syam. Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya. Penduduk Madian sudah lama merupakan ajaran Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah. Ya, penduduk Madian sudah lama merupakan ajaran Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan aika yang sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Pada masa itu penduduk Madian berada dalam kesesatan dan kemungkaran, kemaksiatan
Kemaksiatan bagi penduduk Madian jadi hal yang biasa mereka lakukan. Mereka mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Melihat kesesatan penduduk Madian itu, Allah mengutus Nabi Ibrahim. Itu dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 84, yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, di hari kiamat. Akhirnya Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah dan menjauhi kezaliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya berperilaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Anak-anakku, dakwah Nabi Syuaib ditolak kaumnya. Mereka mencela Nabi Syuaib. Celaan dari kaum itu didengar dan diterima oleh Nabi Syuaib dengan sabar dan lapang dada. Penduduk Madian menghalang-halangi pengikut Nabi Syuaib yang beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madian bahkan memaksa dengan kekerasan terhadap pengikut Nabi Syuaib untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Astagfirullahaladzim. Terhadap sikap kaumnya itu Nabi Syuaib sedih. Akan tetapi Nabi Syuaib tidak berputus asa. Anakku, Nabi Syuaib terus menerus dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Syuaib alaihissalam juga mengingatkan kaumnya agar tidak menghalang-halangi para pengikut yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dakwah Nabi Syuaib ini terlihat kesabaran dan kegigihan serta ketaatan Nabi Syuaib dalam berdakwah. Akhirnya Allah menimpa azab kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melihat kemungkaran kaum Nabi Syuaib alaihissalam semakin merajalela. Allah hendak menurunkan azab kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Sebelum azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madian. Azab Allah datang menimpa penduduk Madian. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Akan tetapi dimanapun mereka berada, udara tetap terasa sangat panas hingga menyesakkan dada dan napas mereka. Jadi karena udara panas itu, dada mereka terasa sesak, napas mereka terasa sulit untuk bernapas. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba tampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira melihat awan itu. Mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan dan hawa sejuk yang mereka rindukan. Namun dugaan mereka salah besar, karena tanpa diduga angin kencang datang dengan menghempas dan melempar mereka ke segala penjuru. Pada saat itu, dari awan yang hitam pekat itu, kilat petir dan guntur menyambar saling menyusun. Penduduk negeri Madian yang durhaka itu pun binasa anak-anakku. Atas pertolongan dan rahmat Allah, Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman selamat. Nabi Syuaib alaihissalam beserta pengikutnya yang beriman kembali ke negeri Madian dan menetap di sana. Nabi Syuaib pun meninggal dunia di negeri Madian bersama orang-orang yang beriman. Jadi anak-anakku, kita bisa belajar banyak hal dari kisah Nabi Syuaib, terutama di kesabaran, ketaatan, dan kegigihan Nabi Syuaib dalam menyampaikan kebaikan. Dan sekarang anak-anakku, Pak Guru ada tugas kepada anak-anakku. Silahkan kerjakan tugasnya halaman 85
sampai ya halaman 85 sampai halaman 86. Semoga anak-anakku dimudahkan dalam menyelesaikan tugas hari ini. Pak Guru sampaikan selalu jaga sholatnya, selalu jaga adabnya, murojaahnya juga selalu tetap dilakukan. Terakhir dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.